Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Ivaning berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester 1, mari kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kalian saya harap semua sudah siap, sudah mendengarkan dan sudah menyimak apa yang Ivaning sampaikan di slide ini. Untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah indahnya Islam di Nusantara. Saya buatkan skema ini terlebih dahulu supaya kalian semua mudah untuk mempelajari materi kita kali ini. Jadi indahnya Islam Nusantara itu nanti terbagi menjadi 4 item. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara, bukti adanya Islam Nusantara, penyebab mudah berkembangnya Islam Nusantara. Yang pertama, Islam masuk Nusantara. Islam masuk Nusantara itu kisaran abad ke-7 sampai 13 Masehi. Dibawa oleh para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Para pedagang Nusantara yang sudah masuk Islam juga berperan dalam penyebaran agama Islam. Munculnya kerajaan Islam pada abad ke-13, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, lalu muncullah sebuah kerajaan-kerajaan Islam itu, sehingga Islam sangat berkembang pesat di wilayah Nusantara. Islam masuk ke Nusantara itu kisaran abad ke-7 Masehi, abad ke-11 Masehi, abad ke-13 Masehi. Jadi nanti per abad ini nanti ada buktinya masing-masing ya anak-anak, kita bahas berikutnya. Bukti Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 yaitu dari Profesor Said Qudratullah Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia mengungkapkan tahun 674 Masehi kaum muslimin Arab masuk ke Malaya. Nomor 2, Hajri Hazrat dalam Atlas of Islamic History 1954 diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi. Dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Seminar masuknya Islam ke Indonesia di Aceh itu sebagai dasar dari catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 Masehi diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Ini tadi adalah bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 Masehi. Berikutnya, bukti Islam masuk ke Nusantara abad ke-11 Masehi adalah ditemukannya makam panjang di daerah lereng Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam tersebut terdapat sebuah prasasti huruf Arab atau Riqqah yang berangka tahun kisaran 1082 Masehi. Bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 yaitu catatan perjalanan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia menjumpai adanya sebuah kerajaan Islam Perlak atau mungkin kemungkinan besar adalah kerajaan Perlak yang di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Beberapa sarjana barat seperti R.A. Kartje, Snapholkonje, dan Sherif lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu kisaran abad ke-13 berdasarkan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Apa yang menjadi penyebab mudahnya Islam berkembang pesat di Nusantara? Yang pertama, syarat masuk Islam itu sangatlah mudah.
Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang sudah bisa secara resmi menganut agama Islam. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi di dalam agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta, sehingga itu salah satu penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang notabene-nya masyarakat Nusantara itu sebelumnya adalah beragama Hindu dan Buddha yang ada sistem kasta. Yang nomor 3, penyebaran agama Islam dilakukan dengan relatif yang sangat damai, tanpa ada kekerasan, sehingga itu mempermudah berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebarannya melalui pernikahan, perdagangan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Yang nomor 4, Islam tidak menentang tradisi setempat. Jadi ketika Islam datang, itu tidak menentang tradisi masyarakat sebelumnya yang beragama Hindu-Buddha. Akan tetapi ketika Islam datang, tradisi tersebut tetap ada, tapi dilebur jadi satu, menjadi sebuah tradisi baru yang namanya akulturasi. Jadi percampuran antara budaya lama atau tradisi lama masyarakat setempat dengan tradisi baru. Yang nomor 5, upacara-upacara keagamaan di dalam Islam itu lebih sederhana dibandingkan dengan upacara-upacara keagamaan masyarakat setempat yang waktu itu masih beragama Hindu dan Buddha. Runtuhnya kerajaan Majapahit itu memperlancar penyebaran agama Islam di Nusantara. Ini saya tunjukkan slide penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi ini wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku. Jadi Islam pertama kali datang di Nusantara itu ada di ujung Sumatera. Kerajaan Islam pertama ini bernama Kerajaan Samudra Pasai. Jadi yang membawanya adalah para pedagang-pedagang India, Gujarat, Persia, dan para pedagang Arab. Ini juga ada di Kerajaan Malaka, Melayu. Ini tadi penyebaran agama Islam, peta penyebaran agama Islam di Nusantara. Sekarang alur perjalanan pedagang Arab di Indonesia. Jadi berikut ini adalah jalur masuknya penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Ada 3 jalur, yang pertama adalah jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Jalur utara ini berawal dari Mesopotamia, menyebar melalui darat Afghanistan, Pakistan, Gujarat, lalu menuju Laut Indonesia. Jalur tengah diawali bagian barat lembah Yordania dan bagian timur melalui semenanjung Arabia. Jalur selatan melalui jalur berpangkal, jadi jalur selatan itu berpangkal dari wilayah Mesir dan kota Kairo. Itu tadi anak-anak materi tentang sejarah masuknya Islam yang terbagi menjadi 4 item yang sudah saya bahas satu persatu. Berikutnya dari paparan materi tersebut yang sudah kalian dengarkan, ada tugas dari Bu Fanning, tugas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ini saya bacakan petunjuk mengerjakan tugas dari materi tersebut. Yang pertama, tugasnya yang pertama adalah meresum materi sejarah masuknya Islam di Nusantara yang sudah saya paparkan di atas tadi dan 1 lembar kertas. Lalu buka aplikasi e-learning, absensi mapel sejarah kebudayaan Islam terlebih dahulu. Setelah itu buka lagi menu timeline, pilih menu tugas K1 4 keterampilan. Di tugas KI1 4 keterampilan. Resum yang 1 lembar tadi di buku tulis itu difoto, lalu upload tugas resum tersebut
ke dalam aplikasi e-learning tersebut. Jadi, itu tadi tugas, mohon dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan saya tunggu hasil tugas kalian. Selamat mengerjakan. Dan itu tadi paparan atau keterangan yang Bu Fani berikan kepada kalian semua tentang materi sejarah kebudayaan agama Islam, tentang masuknya Islam di Nusantara. Jika dalam penyampaian tadi ada salah dalam bertutur kata, ada salah dalam kalimat, saya mohon maaf. Saya membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.